Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang persuading in a meeting. Bagaimana kita persuading someone in a meeting. Persuading berasal dari kata persuade, di mana dia adalah kata kerja yang maknanya membujuk. Jadi di sini kita akan ngebahas bagaimana membujuk seseorang di suatu pertemuan atau rapat untuk bisa sepaham dengan apa yang kita yakini ataupun menyetujui proposal kita. Jadi ini masih seri dari Language of Meetings ya, dimana topiknya adalah kita ngebahas apa yang harus kita lakukan dan kita katakan dalam persuade someone di dalam pertemuan dalam konteks bahasa Inggris tentunya. Nah, persuading bisa kita awali membujuk seseorang, kita bisa mengawalinya dengan mengajukan pertanyaan. Oke, itu istilahnya kita itu lagi narik perhatian orang itu tuh supaya dia fokusnya ke kita. Jadi bisa kita ngajukin pertanyaan seperti have you taken into account, atau has it occurred to you that, do you realize that, I was wondering if you had thought of wouldn't you agree that, kemudian wouldn't be a good idea too, gitu ya. Nah, ini intinya kalau yang 1-4 itu ekspresinya intinya adalah pernah nggak sih kepikiran gitu ya. Kalau yang 2 terakhir itu kamu setuju nggak ya, kamu suka nggak ya, nah gitu. Contohnya misalnya ada lawan bicara kita ngomongin ini nih. Nah, kita lagi ngebujuk dia supaya fokus pada isu yang kita ingin angkat gitu ya. Have the government taken into account of the welfare and right of our workers since we cannot see that in this law. Jadi kita mau si pembicara itu ngebahas tentang isu welfare and right dari pekerja kita. Ini masih konteksnya Omnibus Law ya, karena masih sepaket serinya. Nah, jadi itulah caranya supaya teralihlah perhatian si lawan bicara kita pada isu yang kita ingin angkat. Nah, setelah kita asking question sebagai cara kita mengalihkan perhatiannya, kemudian kita menambahkan informasi untuk memperkuat pernyataan pertama kita tadi. Bisa kita awali dengan kalimat seperti berikut. If I may so, certain point that you should bear in mind. There are other consideration. If we look at it in another light, seen from another angle, one could say, I wonder if you considered. Nah, masih pernyataan yang sama. Oke, jadi tadi kan kita udah bertanya tuh, kemudian kita tambahkan. There are, if I may say so, certain point you should bear in mind that even there were verses about it in the previous law, the implementation in protecting the worker was still weak. Jadi kita kasih informasi tambahan untuk mendukungnya bahwa di perundang-undangan sebelumnya sudah ada tentang itu, tapi sayangnya implementasinya tidak bagus gitu ya. Nah, setelah persuading, setelah kita adding information, jangan lupa kita challenging gitu ya. Oke, untuk memperkuatnya lagi, jadi kita bisa mengawalinya dengan mengatakan I wonder if that view is justified in the light of, I don't think you fully appreciate the fact that it would be in your own interest. Nah, contohnya nih. Oke, jadi kita tadi kan adding information ya. Jadi setelah adding information, jangan lupa kita challenge si lawan bicara kita. I don't think you fully appreciate the fact that the government has not done so much about it. Jadi kan tadi kita bilang bahwa di perundangan sebelumnya sudah ada tuh tentang welfare and right, tapi sayangnya implementasinya kurang. Dan kita perkuat, dan saya rasa kamu tidak memahami bahwa faktanya bahwa government tidak ada melakukan apapun tentang lemahnya aplikasi dari perundang-undangan tersebut di dunia kerja yang nyata gitu ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita menambahkan expression reservation untuk membuatnya lebih strong lagi. Jadi kita buat lebih personal. Oke, bisa kita menyatakannya dengan memakai kalimat I have certain reservation. I think we should give ourselves time to reflect. I'm rather worried about, under no circumstances, I'm afraid such a decision might lead to. I feel that in view of, I can't help feeling that. Contohnya, tadi kita udah adding information. kita sudah challenging, sekarang kita make reservation. I can't help feeling that the Omnibus Law will make it
even worse gitu ya. Nah, yang terakhir tentunya reassuring. Oke. Bisa kalimatnya, here's no cause for concern as far as blah 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 is concerned. Let me assure you, I can assure you that we understand your concern about blah blah blah. We share your concern about this. You need have no fears about. Nah, maka dalam konteks ini jadi tadi kita sudah challenge, sudah make reservation, sekarang kita reassuringnya, kita meyakinkan kembali dengan menyatakan, I can assure you that this law has so many flaws. We need to make revision in this law so it can be beneficial for all parties. Jadi katanya, saya yakinkan Anda bahwa perundang-undangan ini banyak sekali kekurangannya dan kita perlu membuat revisi terhadap undang-undang ini sehingga bisa bermanfaat untuk semua pihak. Nah, itulah cara persuading dalam konteks bahasa Inggris ya, di suatu rapat atau pertemuan kita awali dengan mengajukan pertanyaan untuk menarik perhatiannya, kemudian kita adding information untuk menguatkan pernyataan kita, kemudian kita challenge untuk membuatnya lebih kuat, kemudian kita make reservation untuk membuatnya lebih personal, dan yang terakhir kita reassuringnya. Oke, semoga bisa dipahami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.